Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia ini fi sabilillah, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa rawahu Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa lafzuhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yaqul man jaa masjid hadza, barang siapa datang masjid hadza, ke masjidku ini, lam ya'tihi, dia tidak datang ke masjid, illa li khairin yata'allamuhu, kecuali untuk kebaikan yang dia akan mempelajarinya, au yu'allimuhu, atau mengajarkannya, bahwa bimangzilatil mujahid, maka dia ini di derajatnya orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Faman jaa, barang siapa datang li ghairi dzalik, untuk selain itu, datang ke masjid tapi bukan untuk belajar atau mengajar, bahwa maka dia itu bimangzilati rajuli, adalah seperti tempatnya orang atau tingkatannya orang yang zuru ila mata'i ghairihi, yang dia cuma melihat kepada hartanya orang lain, nonton tok. Jadi kalau orang itu pergi ke masjid bukan untuk belajar dan mengajar, maka seperti orang yang nonton barangnya orang sehingga dia sendiri tidak punya apa-apa. Ya Allah, insyaallah. Wa kharaja Tabrani bi isnadin la ba'sa bihi wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man talaba man ta'ala, tidak memakai terumpah, abdun, seorang hamba, qattu, sama sekali, wala takhaffafa, dan tidak memakai mujah, wala labisa, dan tidak memakai thawban, pakaian, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, ila ghufirat, kecuali diampuni lahu untuknya, dzunubu, dosa-dosanya, hatta yakhtuwa, sehingga dia melangkah, adabata darihi, adabata darihi, adabahnya, rumahnya. Adabah itu adalah telundakan, telundakan untuk masuk rumah itu namanya adabah. Qauluhu takhaffafa, maknahu labisa khufahu, memakai mujahnya. Jadi orang itu baru memakai pakaian, memakai serandal untuk cari ilmu itu sudah, Masya Allah, dosanya berguguran. Tapi itu saya ulang-ulang, tentu saja ini kalau ikhlas semata-mata karena Allah, ya. Dan yang dicari itu ilmu Rasulullah, ilmu agama. Karena istilah ilmu itu di dalam agama, ya maksudnya ilmu agama. Nah, kalau ilmu-ilmu dunia itu bagaimana? Ya, ilmu dunia itu perkara mubah, aslinya perkara mubah. Karena dunia ini perkara mubah, maka ya ilmu dunia ini perkara mubah. Seperti namanya mencangkul ini mubah, ya. Nah, kalau ilmu mengenai mencangkul ya mubah juga. Makan ini mubah, boleh. Maka ilmu mengenai makan, ya itu ya boleh. Setelah itu
Kalau makannya itu untuk ibadah atau untuk perjuangan, ya tentu saja itu ada nilainya ibadahnya, tapi sebagai alat, bukan sebagai tujuan, sebagai alat. Nilainya itu sebagai alat. Jadi seluruh perkara-perkara yang mubah ini kalau digunakan untuk kebaikan ya jadinya baik. Kalau digunakan untuk mendukung perkara-perkara yang fardu ya jadinya satu kebaikan juga. Tapi ya kebaikannya itu kebaikan sebagai wasilah, bukan tujuan. Tapi kalau ilmu agama ini lain. Ilmu agama itu memang mencarinya saja itu sudah satu amalan besar, sudah satu ibadah, mencarinya saja. Walaupun ilmu itu sebetulnya juga untuk wasilah, untuk supaya bisa amal kan. Tapi ilmu itu sendiri juga sudah merupakan amal juga. Jadi Al-Quran ini kita membaca Al-Quran, membacanya itu sudah satu amalan. Padahal membaca Al-Quran itu bukan satu maksud yang utama. Yang dimaksudkan itu adalah untuk mengamalkan Al-Quran itu. Tapi membaca saja juga sudah merupakan amalan, ada fadilahnya. Saking tingginya Al-Quran. Kharaja Tabrani bi isnadi an Wathilah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ilman barang siapa mencari ilmu fa'adrakahu maka dia mendapatkannya, kata Allah, maka Allah menulislah untuknya kiflaini, dua bagian minal ajri, dari pahala. Wa man talaba ilman barang siapa mencari ilmu falam yudriku maka dia tidak bisa menemukannya, enggak berhasil, enggak paham, kata Allah, maka Allah menulislah untuknya kiflan, satu bagian minal ajri, dari pahala. Al-kifl bikasil kaf wa an-nasib, pakai bagian. Jadi ilmu agama ini walaupun nggak paham pun sudah dapat pahala ya. Apalagi paham ya. Wa kharaja Allah bi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahu ajaluhu barang siapa datang kepadanya ajaluhu, ajalnya, wa huwa yatlubul ilma sedangkan dia ini mencari ilmu, laki Allah maka dia berjumpa Allah, walam yakun dan tidak ada bainahu antara dia wa bainan nabiyyin dan antara para nabi illa darajatan nubuwah kecuali derajat kenabian. Jadi maksudnya dia derajatnya pas di bawah para nabi. Di surga itu derajatnya di bawah para nabi. Tapi syaratnya ini mati dalam keadaan thalabul ilm. Tentu ini santri-santri yang suka nggak betah itu ya jauh dari ini, ya nggak? Ya nggak? Tapi santri yang ngaji itu betah, lah ini ada tanda-tanda dia ini mau mati dalam keadaan thalabul ilm. Masuk santri yang perayaan juga nggak pulang begini nih, Insya Allah nih, ya, derajat khusus. Kalau tidak pulangnya karena cinta ilmu, ya. Kalau tidak pulangnya karena nggak punya bekal, yang lain lagi. Tapi nanti ada nilainya, ya. Tetap aja nilainya. Allahu Akbar. Maka kita ini berpikir bagaimana mati dalam keadaan thalabul ilm. Bagaimana caranya? Kalau setiap masjid kita ini kita hidupkan taklim, karena orang itu nggak bisa semua di pesantren semua kan. Kalau pesantren semuanya penuh, pesantrennya nggak cukup ya. Tapi bagaimana setiap masjid kita hidupkan taklim, setiap rumah kita hidupkan taklim.
Maka akhirnya kita ini sampai mati dalam thalabul ilm. Ya enggak kan? Jadi umpama orang-orang itu tahu bagaimana pentingnya perkara ini, Masya Allah. Jadi nggak ada istilah bercari ilmu itu kemudian berhenti, itu nggak ada. Terus makanya kamu itu bahasa Arabnya itu harus dikuatkan, nahwunya, sorobnya itu dikuatkan sehingga bisa membaca kitab sendiri. Nah orang itu kalau sudah bisa membaca kitab sendiri dengan baik, nah itu kesempatan untuk mencari ilmu agama itu jadi lebih luas kan. Nanti kamu pulang beli kitab-kitab, ya, dimutolaah sendiri. Ya. Orang itu kalau bisa membaca kitab ini seneng baca itu, tapi kalau bacanya itu masih utawi, iku, inggih puniko, wes kesuwen, ya. Gak iso-iso. Ya. Akhirnya males baca kitab ini, gitu. Tapi kalau baca kitabnya itu lancar, akhirnya seneng baca, akhirnya kamu jadi thalabul ilm terus menerus. Jadi bahasa Arab itu harus betul-betul dikuatkan betul-betul santri itu. Sehingga kita nanti bisa taklim wa ta'alum itu seumur hidup. Maka seorang kiai ditanya, kapan saya boleh pulang Pak Kiai? Kalau kira-kira kamu bisa terus menerus taklim wa ta'alum di mana saja kamu berada, ya kamu sudah boleh pulang. Tapi kalau kira-kira kamu tuh terus pulang, terus berhenti, tidak taklim, tidak ta'alum, ya jangan pulang. Katanya dia. Karena mati itu cuma sekali, ya enggak? Setelah mati sekali itu hidup terus selama-lamanya. Maka kita usaha mati itu yang sebaik-baiknya. Mati dalam perjuangan, mati dalam thalabul ilm, mati dalam zikrullah, mati dalam keadaan rindu kepada Allah, rindu ke negeri akhirat, mati dalam ridho Allah. Allah.